Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dian Livia AMD Cap dengan NIM 1990 1124 2025 062002. Jabatan saya yaitu pengatur 2C. Saya bekerja di Poskes Sangatta Kutai Timur, Dinkesnya Samarinda, Kesdam 6 Mula Warman. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Aras Sarjana Fisioterapi dan pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS TNI AD di Pindam 22 Tambun Bungan. Fokus utama saya kali ini adalah modul Agenda 4. Di dalam Smart Bangkom, materi ini terjadi secara komprehensif. Saya mempelajari bagaimana strategi pengembangan kompetensi bukan sekedar formalitas, melainkan alat strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap materi, mulai dari manajemen perubahan hingga aktualisasi, saya bedah satu persatu. Smart Bangkom memudahkan saya untuk belajar kapan saja dan di mana saja, memastikan literasi digital kita selaras dengan kebutuhan zaman. Halo rekan-rekan pembelajar. Menjadi ASN yang profesional menuntut kita untuk terus bertransformasi. Langkah awal perjalanan saya dimulai di sini melalui platform Smart Bangkom. Dalam tahap MOOC ini, kemandirian adalah kunci. Saya berkesempatan mengeksplorasi berbagai modul pengembangan kompetensi yang dirancang untuk membentuk karakter yang adaptif dan inovatif. Apa yang saya dapatkan dari modul ini tidak berhenti di layar monitor. Melalui tugas video Agenda 4 ini, saya mencoba menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam rencana aksi nyata. Inovasi yang saya susun berakar dari pemahaman mendalam atas modul Smart Bangkom. Tujuannya satu, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan terukur. Halo semuanya, perjalanan pengembangan kompetensi saya berlanjut ke tahap yang paling krusial, yaitu Agenda 4. Di tahap ini, pembelajaran dilakukan melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Kita mulai dengan sesi sinkronus. Di sini, jarak bukan lagi penghalang. Melalui tatap muka virtual, saya berinteraksi langsung dengan tutor dan rekan-rekan seperjuangan. Sesi ini menjadi wadah pendalaman materi yang sangat dinamis. Kami membedah konsep kepemimpinan melayani dan manajemen perubahan. Umpan balik langsung dari tutor membantu saya menajamkan gagasan untuk aksi perubahan yang akan saya laksanakan. Setelah sesi diskusi berakhir, saya memasuki fase asinkronus. Inilah waktu bagi saya untuk bekerja secara mandiri dan fleksibel. Di fase ini, saya mendalami modul-modul di Smart Bangkom secara lebih personal. Saya mengolah ide, menyusun draft laporan, dan mengerjakan tugas video ini. Tantangannya adalah manajemen waktu. Namun disinilah kemandirian dan integritas saya sebagai ASN diuji untuk tetap produktif meski tanpa pengawasan langsung. Baik sinkronus maupun asinkronus, keduanya saling melengkapi. Kolaborasi di ruang virtual memberikan inspirasi, sementara kemandirian di ruang personal menghasilkan karya. Dengan bekal Agenda 4 ini, saya siap melangkah dari teori menuju aksi nyata. Agenda 4 ini bertujuan membentuk karakter ASN melalui pembiasaan diri dan pemecahan isu nyata di tempat kerja selama 4 minggu. Isi pokok Agenda 4,
Yang pertama, konsep habituasi, yaitu proses pembiasaan diri terhadap kompetensi yang diperoleh sehingga tercipta perilaku kerja yang positif. Yang kedua, identifikasi dan analisis isu. Peserta diwajibkan mengidentifikasi isu aktual di unit kerja, mendeskripsikan isu, dan menentukan core isu. Yang ketiga, rancangan aktualisasi, yaitu menyusun rencana kegiatan, pemecahan isu yang kreatif, dan dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak dan smart ASN. Yang keempat, pelaksanaan aktualisasi atau habituasi, yaitu mengimplementasikan rancangan yang telah disusun, berkonsultasi dengan coach atau mentor, dan mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan. Yang kelima, laporan dan seminar aktualisasi, yaitu menyusun laporan hasil aktualisasi dan mempresentasikan dalam seminar. Agenda ini menekankan pada kemampuan peserta untuk menerapkan materi pelatihan secara praktis di lingkungan kerja nyata. Dunia birokrasi saat ini dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat. Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja rutin, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan. Di modul agenda 4 ini, saya belajar bahwa perubahan dimulai dari kemampuan kita memimpin diri sendiri dan organisasinya. Materi pertama yang saya dalami adalah manajemen perubahan. Di sini saya memahami bahwa perubahan bukan sekedar mengganti sistem, tetapi mengelola transisi orang-orang di dalamnya. Kita belajar mengidentifikasi masalah, menentukan area perubahan, dan yang terpenting menciptakan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik. Poin penting berikutnya adalah kepemimpinan melayani. Pemimpin bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengaruh. Modul ini mengajarkan saya pentingnya membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Tidak ada inovasi yang sukses sendirian. Keberhasilan agenda 4 adalah tentang bagaimana kita merangkul seluruh stakeholder untuk bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Puncak dari agenda 4 adalah aktualisasi. Semua teori manajemen dan kepemimpinan yang saya dapatkan kini saya tuangkan ke dalam rencana aksi perubahan. Saya fokus pada penyelesaian isu strategis di tempat kerja saya dengan langkah-langkah yang terukur, efektif, dan berkelanjutan. Agenda 4 bukan sekedar modul pembelajaran. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Di sini kita belajar bahwa birokrasi bukan tentang tumpukan kertas, tapi tentang solusi. Bukan tentang perintah, tapi tentang kepemimpinan yang melayani. Smart Bangkom membuka mata kita bahwa inovasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Melalui manajemen perubahan dan kepemimpinan strategis, kita tidak hanya memperbaiki sistem, kita sedang membentuk masa depan. Satu aksi kecil, jika dilakukan dengan strategi yang tepat, mampu menciptakan dampak besar bagi bangsa. Saya siap membuka mata, membuka hati, dan menggerakkan perubahan.